Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jiung si golok terbang, yang pasti siang hari ini mau bagi tutor informasi seputar golok terbang Bekasi, dimana aplikasi di golok terbang Bekasi insya Allah saya akan continue untuk memvideokannya. Jangan lupa sukain, bagiin, dan jangan lupa bunyiin loncengnya sama subscribe. Next, ikutin terus golok terbang Bekasi. Oke, Abang Po, siang hari ini saya mau kasih tutor golok terbang Bekasi, yang pasti fungsi dari putaran golok. Di golok terbang Bekasi ada putaran golok. Putarannya ada yang keluar, ada yang ke dalam, keluar dan ke dalam, seperti itu. Jadi keluar, goloknya harus turun. Di sini saya sudah berdua sama Bang Reja akan mempraktekkan putaran luar dan putaran dalam. Fungsi dari putaran luar dan putaran dalam di versi golok terbang seperti ini. Silakan Bang, keluarin goloknya. Tusuk. Arah tusuk lawan ke arah dada atau perut. Fungsi dari putaran luar: 1, buang, 2, tempel, 3, ambil tangannya seperti ini, pastikan tangannya mengunci goloknya di gagang. Oke. 3, ambil kakinya, bacok bagian urat dalam, urat besar. Dari sini terlihat urat besar atau urat dalam. Kalau sudah diputar, tangannya mengunci di gagang, goloknya memotong di bagian urat nadi, kemudian tekuk ke bawah seperti ini. Jika sudah tertekuk, pastikan terkunci. Kuncinya dengan cara ibu jari ini menempel, tangan yang 3 atau 4 ini menggenggam golok lawan seperti ini. Coba Bang, lawan, tekan ke bawah. Ketika ada gerakan dari lawan, tekan ke bawah. Selesaikan dengan cara potong bagian nadi seperti ini. Itu putaran bagian dalam. Sekarang putaran bagian luar. Sekarang putaran bagian dalam. Ya Bang, tutup. 1, buang golok lawan, dan jangan pernah ada di lintasan. Jadi 1, jangan pernah ada di lintasan, badannya sejajar dengan lawan. Kemudian tangkap tangannya seperti ini, tangkapnya tangannya seperti ini. Pastikan kunci golok lawan sudah sama. Pastikan potong kaki bagian urat luar seperti ini. Angkat goloknya ke atas, kunci bagian gagang golok di jari agar tidak bergerak. Golok kita menatak di bagian urat nadi lawan seperti itu. Udah, tekuk ke bawah. Setelah ditekuk, arahkan golok lawan ke bagian leher. Setelah sudah terkunci, tusuk bareng. Ini tusuk, ini tarik. Jadi seperti itu. Jadi tusuk dan sabuk. Seperti itu. Itu luar dan dalam. Kita ulangi dari luar dan dalam. Coba 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia tadi aplikasi dari putar luar dan putar dalam di golok terbang Bekasi. Oke, next kita akan bedah lagi dari putaran golok ini. Tapi sebenarnya putaran golok ini jika dipakai di aplikasi bela diri biasanya sangat bermanfaat.
biasanya terlihat hanya seperti memutar-mutar golok. Ternyata punya banyak manfaat. Oke, jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Oke Bang Po, teknik yang kedua adalah memfungsikan gagang golok di Golok Terbang Bekasi. Ternyata selain fungsinya sebagai penggenggam jari dan tangan, memiliki fungsi lain dalam ilmu bela diri. Seperti apa? Yuk kita lihat. Kang, ini fungsinya jikalau ada tangkapan dari lawan ketika bacokan, gagang berfungsi ganda. Jadi pendul ini dan jengkolan berfungsi, juga cutting berfungsi. Jadi pendul, jengkolan, embun itu berfungsi ganda dengan menggunakan ruas jari yang menempel di payus golok. Oke, tangkap. Nah, tangkapannya seperti ini. Yang paling simpel di Golok Terbang Bekasi adalah menggunakan gagang golok seperti ini. Ibu jari mendorong golok ke arah, kalau di Bekasi ngomongnya namanya mata keok atau mata tangan. Didorong, kemudian tangannya agak mundur. Nah, setelah masuk itu cukup diturunin payusnya, ditekan ke bawah, payusnya diturunin seperti ini. Nah, kondisi lawan itu sudah melemah, terlihat dari jarinya yang merenggang. Jikalau diteruskan, ini bahaya, bisa patah. Kalau sudah lepas, arahkan goloknya ke leher lawan. Jadi sangat mudah, sangat simpel, sangat mudah. Saya akan ulangi. Jika ada bacokan tangkapan, jadi gunakan gagang, dorong dengan ibu jari, tempel ke mata tangan, kemudian tekan ke bawah dengan payus, arahkan ke leher seperti itu. Itu dengan menggunakan teknik luar gagang. Sedangkan teknik dalam gagang menggunakan cutting. Oke, tangkap. Gunakan cutting dengan cara tetap dorong, tarik ke atas, gunakan bagian cutting yang menempel di bagian tangan dalam, dorong ke sana dan merenggang secara otomatis karena tekanan cutting ini ke tulang. Arahkan golok ini ke leher lawan kembali. Oke, saya akan ulangi. Tangkap, kemudian arahkan goloknya seperti ini, tempel, cuttingnya itu menempel. Setelah menempel, tekan, tangannya akan merenggang, arahkan ke leher. Oke, Abang Po, itu fungsi dari gagang atau perah di versi Golok Terbang Bekasi. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus channelnya Golok Terbang Bekasi. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jiung si Golok Terbang. Pada kesempatan siang hari ini mau bagi-bagi tutor tentang golok. Bagaimana cara menggenggam golok, cara menyayat, membacok dalam ilmu bela diri Golok Terbang Bekasi. Jadi banyak teknik menyayat, memotong, membacok. Nah, tenaganya itu beda-beda. Kenapa? Dipengaruhi dari teknik. Oke, seperti membuka golok, ada tata cara dan adab dalam membuka golok, jadi nggak sembarangan. Di versi Golok Terbang, cara menggenggam golok ketika tidak disorot di pinggang seperti ini. Kemudian buka kuncinya. Oke, setelah dibuka, ibu jari itu menekan bagian belakang lalu mendorongnya seperti ini, dan usahakan jari ini tidak pernah menggenggam seperti ini, tapi seperti ini. Oke, caranya seperti ini, lalu kunci.
bagian kenit atau ricase dengan menggunakan ibu jari. Beda lagi versinya kalau disoren di pinggang. Kalau disoren di pinggang seperti ini, dan usahakan golok ini selalu terkunci dengan cara ditekan ke depan. Ketika ditekan seperti ini insya Allah tidak akan tercabut karena terkunci. Pemakaian golok disoren, cara nyabutnya itu dengan cara sikut bagian kiri ini menekan di sini di atas gagodong atau gado, ditekan lalu buka kuncinya. Setelah terbuka, dorong dengan ibu jari seperti itu. Jadi fungsi dari sikut adalah mendorong ininya neken ke atas seperti itu, lalu didorong dengan ibu jari seperti itu. Nah, penempatan tenaga di golok terbang beda versinya karena disesuaikan dengan teknik. Seperti sayatan itu tenaganya lebih di sini, sayat. Beset lebih di sini, arah ke curug. Beset lebih arah ke curug. Bacok lebih arah di sini, bagian beteng bacok. Tusuk dengan bagian ini. Tenaga yang terkumpul dikonsentrasikan di bagian-bagian tersebut, seperti di congo, di curug, di beteng, dampar yang ada di sesepetnya, seperti itu. Nah, kemudian yang mempengaruhi lagi di bela diri adalah versi kuda-kuda. Jangan pernah membacok seperti di ulasan tutor video sebelumnya saya pernah ulas. Jangan pernah ketika kita melatih bacokan itu kuda-kuda ada di lintasan. Contohnya seperti ini. Bacokan karena dikhawatirkan akan mengenai kaki. Makanya kuda-kudanya harus tidak berada di lintasan. Jadi ketika terbacok dia aman. Seperti itu, dia aman. Nah, versi bacokan kenapa penempatan tenaga itu menjadi tolak ukur? Karena lawan itu manusia, bukan benda mati. Jadi penempatan tenaga dibilah golok itu sangatlah penting. Dari mana penempatan tenaga itu bisa terjadi? Dari teknik yang memang dari genggaman tangan. Nah, itu diarahkan tenaganya sesuai dengan fungsinya. Oke, di sini saya akan praktekkan bagaimana bacok dan bagaimana sayat. Seperti misalkan sayat. Oke, sayat seperti ini. Itu sayat. Bacokannya lebih agak miring hasilnya karena seperti ini. Bacokannya hasilnya agak miring. Itu sayat. Nah, sedang ulangi ya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyayat yang versi tenaganya ada di sini. Sayat. Jadi sayat itu agak dibacok namun ditarik, cuman berlaku di bagian depan. Itu sayat seperti ini. Seperti itu, dan hasil bacok sayatannya itu agak miring seperti ini. Nah, kemudian saya akan praktekkan bagaimana cara menusuk yang tumpuannya ada di sini. Nah, dipegang, tusuk di golok terbang tidak seperti ini. Tusuk di golok terbang itu awalnya di atas, kemudian dipulir, lalu ketika ditarget itu ditusuk ke dalam. Jadi dipulir seperti ini. Seperti itu. Oke, saya akan coba praktekkan dengan cara metode tangan harus selalu terkunci agar tidak merosot. Seperti itu. Ini hasil dari tusuk yang melintir. Itu tusuk di golok terbang yang tumpuan tenaganya ada di
congok atau ujung golok. Kemudian bagaimana membacok? Bacok. Istilah bacok itu tenaganya ada di sini. Nah, tumpuan beratnya ada di sini. Kita akan praktekkan bacok. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah taruh kuda-kuda di lintasan. Dan jangan pernah lurus ketika ada sebuah proyek untuk berlatih. Itu bacokannya miring ke sana. Bacokannya miring. Jangan pernah ke sini. Itu bahaya juga. Bacokannya miring. Tenaganya tertumpu di sini. Kuda-kuda pastikan kuat di sebelah kanan. Oke, kita akan coba praktekkan bacokan di golok terbang dengan menggunakan metode tenaga yang terkonsen di sini. Seperti itu, dan hasil belahannya seperti ini. Oke, kita bisa lihat sayatannya sangat tajam. Jadi bacoknya miring, jangan pernah di lintasan. Dan itu berlaku pada lawan. Jangan pernah bacokannya lurus, miring. Seperti itu. Oke, untuk melatih kekuatan dan melatih konsentrasi tenaga di bila, teman-teman bisa praktekkan seperti di belakang kita ini ada kayu. Oke, teman-teman di sini bisa lihat, untuk melatih kekuatan jari dan hasil bacokan itu bisa berlatih dengan menggunakan batang kayu yang sudah mati. Nah, versi bacokan melatih kekuatan unsur bacokan itu tidak tertumpu pada tengah bagian atau seperti ini, bacok bang. Tidak seperti itu ya, tidak lurus jatuhnya, dia harus miring seperti ini. Nah, itu jatuhnya miring, posisinya miring, coba bang, miring. Dan ingat, tumpuannya hanya berlaku di sini, jangan sampai ke sini-sini. Tumpuan tenaganya berlaku di sini. Lakukan berulang kali untuk mengkonsenkan tenaga. Oke, bisa dicoba bang. Dan saya ingatkan, jangan pernah menaruh kuda-kuda di lintasan. DJ. Teman-teman di sini bisa lihat hasil dari bacokannya itu akan menjadi kecil atau mengerucut karena konsen bacokannya itu miring, sama seperti teknik di golok terbang. Jadi tidak langsung lurus, dia miring. Karena kalau lurus kita bisa buktiin lurus bang, jangan miring. Abang bacok lurus di tempat yang lain. Bacokan yang lurus itu tidak terkonsen, dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Coba bang bacok lurus. Ini kita bisa lihat hasil bacokan yang lurus itu seperti ini. Beda dengan yang miring. Nah, beda ya hasil ini dan ini. Jadi teman-teman bisa melatih kekuatan golok itu dengan teknik yang benar dan tepat. Jadi jangan sampai salah menggunakan istilah bacok, tusuk, sayat, beset dengan penempatan tenaga yang berbeda dengan fungsi dari bilah golok itu sendiri. Jadi harus sangat tepat. Agar apa? Agar lebih efisien. Oke, selanjutnya kita akan bedah lagi bagaimana cara melatih insting di golok terbang Bekasi. Bacok ya. Oke Bang Po, untuk melatih insting atau ketepatan di golok terbang, di sini saya biasa menggunakan metode tali yang tergantung dengan proyek atau sasaran apapun. Nah, kemudian berlatihnya dengan cara kita akan menutup mata. Insya Allah ini nggak kelihatan ya. Jadi untuk melatih ketepatan bacokan itu dengan cara digerakkan seperti ini, nanti akan merasakan ayunan golok
lawan atau ayunan project ini ada di sebelah mana. Oke, kita bisa lihat. Boleh dimulai. Tutup belum? Ya, terus bukan. Ya, jadi lakukan bisa karena terbiasa. Insya Allah ketika kita sudah punya instingnya, dengan ketepatan dan kecepatan, satu kali tebasan seperti itu dengan project yang di ayun, tidak berhenti, dia harus bergerak. Kiranya seperti itu untuk melatih bacokan dan golok di golok terbang. Next kita akan bahas dan bedar tentang golok terbang Bekasi.